Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Gandar Mandenesa dimanapun berada, di dalam berspiritual dengan metode zikir nafas. Pada intinya, zikir nafas ini adalah salah satu kendaraan untuk sulukiyah, yaitu berjalan di alam rohani. Nah, di sini zikir nafas pada hakikatnya untuk mengaktifkan kesadaran kita, yaitu mengenal sang jiwa. Maka untuk menjadi yang sadar, yaitu yang menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun, karena sesuai dengan kalimat laisa kamitslihi syai'un. Maka di dalam perjalanan rohani, kadangkala kita sering menemukan satu keadaan-keadaan yang belum pernah kita lihat atau kita alami di dunia nyata ini atau secara zahir. Nah, sensasi yang pernah kita temui di alam rohani yaitu adalah suatu pembelajaran untuk mengatasi biar tidak terlena atau terjebak di keadaan itu. Ya, kita harus aktifasi terus kesadaran kita, yaitu tetap Allah, itu lurus terus kepada Allah, karena dalam zikir nafas itu tujuan kita itu lurus kepada Allah, bukan mencari apapun. Nah, tidak mencari, tapi mengikuti sifat jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehendaknya. Nah, prosesnya seperti ditarik. Allah ketika lurus melewati segala keadaan ataupun sensasi yang dialami saat berjalan di alam rohani. Nah, yang diikuti ini yang seperti menarik. Ya, kadangkala ketika ada seperti yang menarik seperti ini ke atas, di tengah perjalanan itu seringkali ditemukan dengan segala pembelajaran, dengan bahasa lain adalah sensasi. Itu pada hakikatnya adalah suatu pelajaran, karena itu juga Allah ciptakan. Jadi kita mau ke sensasi atau mau ke Allah, karena sensasi atau keadaan-keadaan di alam rohani itu memang sangat indah, karena tidak ada di kenyataan hidup kita ini. Belum pernah kita temui kalau yang sudah mengalami perjalanan rohani dengan metode zikir nafas. Nah, dengan keistiqomahan kita selalu berzikir nafas, maka insya Allah kesadaran itu akan aktif dan mengenal yang namanya jiwa. Jiwa inilah yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teraplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa yang ada itu Allah dan kekuatan itu milik Allah. Nah, maka sadarlah. Sadar apa? Sadar Allah. Dan banyak faedah atau
manfaat ketika kita sudah benar-benar aktif kesadaran kita dan sadar kepada Allah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari sering kali kita menghadapi suatu permasalahan, kesulitan, dan berbagai macam hal yang dianggap permasalahan oleh diri kita karena tidak sadar itu. Tapi jika kita kalau sudah sadar bahwa apapun yang terjadi yang diberikan kepada kita, baik buruk ataupun baik, itu adalah suatu ilmu, suatu pengetahuan yang Allah berikan kepada si hamba itu, karena untuk semakin lebih dewasa dalam menyikapi alur kehidupan diri kita masing-masing. Nah, maka dengan zikir nafas akan bangkitnya jiwa kita menuju kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah, dan akan tertata hidupnya dan akan tertuntun hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan suatu hal yang tidak diridhoi Allah atau perilaku yang negatif, pasti akan ada semacam warning atau peringatan. Wah, ini salah, nggak boleh dilakukan. Nah, seperti itu. Karena selalu diperlihatkan dengan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang tersirat, sehingga kita ini akan selalu sadar, oh, itu adalah suatu pembelajaran dari Allah. Jangan sampai dilabrak, jangan sampai dilanggar. Oh iya, nah itulah sadar. Ketika kita berbuat kebaikan juga, tetap di situ ada tanda, ada ayat yang tersirat. Oh, saya berbuat baik ya loss, mau diterima mau tidak, ya udah, yang penting berbuat baik. Namun ketika kita tidak lurus kepada Allah, berbuat baik karena ada suatu harapan, yaitu imbalan, maka di situ akan muncul juga tanda, wah, ini kan karena Allah, kenapa harus meminta imbalan dari Allah? Ya wis loss, karena Allah ya karena Allah, loss. Nah, jadi kalau kesadaran kita sudah aktif, yaitu sadar kepada Allah, insya Allah akan selalu dibimbing oleh Allah di dalam hal apapun, karena kesadaran ini selalu nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup kita itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari yang disebut amaliyah atau amal soleh, yaitu perbuatan yang baik. Maka itulah maksud dan tujuan untuk belajar zikir nafas sadar Allah, agar aktif kesadaran kita hanya kepada Allah, karena hidup ini adalah milik Allah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan, semoga menjadi suatu motivasi dan berspiritual dengan metode zikir nafas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.